Nasib Andriy Syahputra nyatanya tidak berjalan mulus setelah menolak panggilan timnas Indonesia dan memilih untuk menjadi warga negara Qatar. Meski sempat jadi andalan timnas Qatar di level kelompok umur, Andriy Syahputra seperti telah dibuang oleh negara tersebut karena tak juga mendapatkan kesempatan bermain di tim senior. Andriy Syahputra merupakan pesepak bola diaspora potensial asal Indonesia. Namanya jadi perbincangan karena sudah membela klub papan atas Qatar Al Gharafa di usia 15 tahun pada 2016 silam. Pelatih timnas Indonesia U19 saat itu Indra Syafri pun mencoba untuk memanggil Andriy Syahputra untuk memperkuat tim merah putih. Namun sang pemain secara mengejutkan menolak dengan balasan ingin fokus pada pendidikannya di Qatar. Setelah menolak panggilan timnas Indonesia U19, Andriy justru memilih menjadi warga negara Qatar. Dia bahkan ikut saat timnas Qatar U19 melakukan uji coba kontra Inggris. Keputusan Andriy sempat menyulut kegeraman pencinta sepak bola tanah air. Meski demikian, dia mampu membuktikan bahwa pilihannya terbukti baik untuk karirnya. Pemain kelahiran Lok Sumawe itu berhasil bersaing merebut tempat di skuad Al Gharafa. Selain itu, dia juga rutin dipanggil timnas Qatar dari U19 hingga U20. Namun belakangan keputusan Andriy memilih Qatar ketimbang timnas Indonesia mulai menunjukkan kekeliruan. Pasalnya dia seakan dicampakkan oleh timnas senior Qatar. Menyita laman Transfermarkt, Andriy bahkan tidak pernah sekalipun bermain untuk Qatar U23. Sementara di tim senior tak ada tanda-tanda dirinya dianggap layak untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil. Kini pemain berposisi gelandang tengah itu hanya melihat timnas Qatar memainkan turnamen bergengsi internasional dari layar kaca atau pinggir lapangan. Saat Qatar tampil di Piala Dunia 2022 dengan status tuan rumah, Andriy tak ikut serta. Bahkan ketika negara tersebut jadi tuan rumah Piala Asia 2023, nama Andriy pun tak ada di dalam skuad. Andai dia memutuskan untuk menerima tawaran timnas Indonesia pada 2017 silam, bukan tak mungkin Andriy bakal jadi andalan skuad Garuda yang juga tampil di Piala Asia 2023. Status Andriy sebagai pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri jelas memperkuat posisinya untuk mendapatkan kepercayaan lebih pelatih Sintayong. Kini nasi sudah menjadi bubur. Andriy yang memilih menjadi warga negara Qatar tengah memperjuangkan karirnya di kasta teratas Liga Qatar. Media asal Irak Football Gallery membuat geger publik sepak bola Indonesia dengan prediksinya yang meloloskan timnas Garuda ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari 48 negara yang diprediksi lolos, Indonesia masuk dalam daftar 9 negara Asia yang diramalkan meraih tiket emas. Alokasi 8,5 slot dari FIFA untuk Asia memungkinkan prediksi ini menjadi kenyataan, dengan 8 negara lolos otomatis dan 1 negara melalui babak playoff antar konfederasi. Prediksi Irak Football Gallery menempatkan Indonesia di atas negara-negara kuat seperti Yordania, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Tim Garuda diprediksi tergabung di grup F bersama juara bertahan Argentina, Mesir, dan Spanyol. Peluang timnas Indonesia semakin terbuka lebar dengan bergabungnya pemain keturunan seperti Tom Hey, Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Apalagi Sintayong sekarang sedang memburu pemain lagi dan Jairo Ridewal, Ole Romani, dan Ryan Flamingo masuk radar pemburuan tersebut. Meskipun saat ini timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 1 poin, peluang untuk naik ke posisi 2 masih terbuka lebar. Kemenangan kandang dan tandang melawan Vietnam di matchday ketiga dan keempat pada 21 dan 26 Maret 2024 menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi Irak Football Gallery menjadi penyemangat bagi timnas Indonesia untuk terus meningkatkan performa dan kerja keras. Dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan mimpi besar ini. Mampukah tim Garuda mematahkan keraguan dan menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026? Mari kita satukan tekad dan dukung perjuangan timnas Indonesia. Media asal Cina membocorkan kelemahan Vietnam jelang laga melawan timnas Indonesia pada babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, titik lemah The Golden Star Warrior terletak pada masalah fisik. Banyak pertandingan penting di Piala Asia 2023 ditentukan oleh gol yang dicetak di 15 menit terakhir pertandingan.
Ketika pengaruh faktor teknis dan taktis berkurang, kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan seringkali terletak pada pondasinya. Kekuatan fisik yang lebih baik dapat bermain dengan sabar dan sekaligus dapat menggunakan kekuatannya untuk menentukan pertandingan di momen-momen penting. Untuk tim Vietnam, pemainnya masih belum cukup kuat, baik bertahan atau menyerang, menguasai bola, atau memberikan tekanan. Anak asuh Philipp Trosser itu seharusnya memiliki kekuatan fisik yang baik. Tanpa itu, mereka tidak bisa meraih hasil bagus di turnamen-turnamen berikutnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah kelemahan tim Vietnam saat ini, ungkap laporan media Cina tersebut. Dalam 12 pertandingan yang dipimpin Philipp Trosser, Vietnam hanya mencetak 3 gol di 15 terakhir pertandingan, namun berkali-kali kebobolan. Pelatih berkacamata itu harus mengakui pemain Vietnam hanya mampu berlari selama 60-70 menit. Hal ini merupakan konsekuensi dari kualitas turnamen domestik yang menyebabkan pemain tidak mampu beradaptasi dengan tingginya intensitas pertandingan. Tapi dia tidak bisa sendirian mengatasi permasalahan ini. Pelatih Trosser tidak bisa sendirian membantu Vietnam mengatasi hambatan dan mencapai tingkatan baru. Hanya ketika semua orang bekerja sama, impian Piala Dunia bisa menjadi kenyataan, jelas laporan media Cina tersebut. Komentar surat kabar Cina tersebut sepenuhnya valid, karena kekuatan fisik menjadi alasan yang sangat penting mengapa Vietnam tersingkir lebih awal di Piala Asia 2023, apalagi kalah dari Indonesia. Bahkan Philipp Trosser mengakui jika kekuatan fisik Vietnam hanya bisa dipertahankan dengan intensitas tinggi sekitar 60-70 menit dan tidak bisa dipertahankan hingga akhir pertandingan. Hanya sebulan lagi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar. Vietnam harus menghadapi Indonesia dalam 2 pertandingan. Hal ini tentunya merupakan tantangan besar buat Philipp Trosser. Pasalnya timnas Indonesia saat ini sudah dipenuhi pemain keturunan yang memiliki bentuk fisik serta kekuatan yang baik. Calon pemain timnas Indonesia Nathan Zoaon dianggap serba bisa karena mampu tampil di 3 posisi berbeda. Wajar dirinya masuk dalam rencana Sintayong. Nathan Zoaon sedang menunggu jadwal untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, sebab proses naturalisasinya sudah disetujui. Awalnya Nathan dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama JIJS, akan tetapi pihak klub kala itu Swansea City masih belum memberikan izin. Kini pemain berusia 22 tahun ini dikabarkan segera terbang ke Indonesia, sebab Nathan yang dipinjamkan ke SC Heerenveen mendapatkan restu dari pelatih klub barunya. Nah, sosok Nathan Zoaon bisa saja disukai Sintayong, pasalnya ia adalah pemain yang masih muda. Lebih lanjut, pemain yang baru bergabung dengan SC Heerenveen ini bisa tampil di 3 posisi berbeda. Posisi aslinya sendiri adalah bek kiri. Nathan Zoaon harus bisa bersaing dengan 2 nama lainnya seperti Pratama Arhan serta Shane Patinama jika ingin bermain. Kemudian Nathan ternyata bisa tampil sebagai bek tengah. Lalu pemain berusia 22 tahun ini juga mampu bermain di posisi gelandang kiri. Dari catatan Transfermarkt, Nathan Zoaon sudah 51 kali bermain di posisi bek kiri dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Nathan Zoaon juga pernah main di gelandang kiri sebanyak 5 pertandingan. Kemudian untuk bek tengah ia sempat tampil sebanyak 4 laga dengan sumbangan 1 gol. Jika proses naturalisasinya selesai, maka Nathan Zoaon berpotensi akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret 2024 mendatang. Nama Ryan Flamingo center masuk ke dalam bidikan Sintayong untuk bisa dinaturalisasi demi bergabung dengan timnas Indonesia dan mengisi posisi lini belakang sebagai bek tengah. Wajar saja Sintayong jatuh hati dengan Ryan Flamingo. Kiprahnya saat ini di Eropa terbilang bukan main-main. Bahkan bisa dikatakan sosok Ryan Flamingo merupakan pemain grade A yang layak dan tak perlu diperdebatkan lagi kualitasnya. Terlebih ada beberapa keuntungan mencolok yang dapat dirasakan timnas Indonesia jika sukses menaturalisasi Ryan Flamingo. Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Keuntungan mencolok pertama tentu saja terkait dengan sosoknya yang bisa diproyeksikan jangka panjang oleh timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ryan Flamingo lahir pada 31 Desember 2022. Saat ini pemain kelahiran Blaricum Belanda itu tepat berusia 21 tahun.
Dengan usianya yang masih 21 tahun, lini belakang timnas Indonesia akan lebih kokoh karena secara fisik tentu akan berbeda dengan usia pemain di atas 30 tahun. Yang kedua, pengalaman di Liga Belanda dan Italia. Tercatat, saat ini Ryan Flamingo bermain untuk tim Eredivisie Belanda FC Utrecht. Ia didatangkan oleh FC Utrecht pada 18 Agustus 2023 lalu dengan status pinjaman dari tim asal Italia Sassuolo. Bersama FC Utrecht, Ryan Flamingo diganjar kontrak peminjaman sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan di Sassuolo, ia memiliki kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Sebelum memperkuat FC Utrecht dan Sassuolo, Ryan Flamingo tercatat merupakan pemain jebolan Almere City, Sassuolo kelompok usia, dan pernah memperkuat Vitesse. Yang ketiga, pilar utama FC Utrecht. Di musim ini, Ryan Flamingo hampir sama sekali tak tersentuh pergantian pemain di lini belakang FC Utrecht. Tercatat hanya 2 kali Ryan Flamingo tergantikan di musim ini dari 18 pertandingan. Selebihnya, Ryan Flamingo selalu tak tergantikan di lini belakang FC Utrecht. Yang keempat, reading the ball mumpuni. Bek berpostur 1,87 cm itu dikenal memiliki reading the ball yang sangat kuat. Ryan Flamingo lihai dalam membaca arah pergerakan maupun tanpa bola yang dilakukan oleh lawan. Badan tinggi menjulang memudahkannya dalam melakukan pressure hingga keputusan genting dalam melakukan sliding tackle. Ia juga lihai dalam melakukan pembacaan bola-bola udara melalui crossing maupun skema bola mati atau bola umpan terukur baik terobosan maupun long ball. Yang kelima, lihai one on one. Tak hanya reading the ball, postur besar dan tinggi Ryan Flamingo memudahkan ia untuk duel one on one. Dengan tak terburu-buru dalam ambil keputusan dan juga membaca setiap pergerakan lawan, baik dengan bola maupun tanpa bola, menjadi keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasinya. Selain itu, dengan postur tinggi dan besarnya, lawan akan mudah dijatuhkan dengan cara melakukan body crash atau cukup menutup pergerakannya saja. Yang keenam, cekatan overlap. Hal itu dapat dibuktikan dengan statistiknya yang selalu catatkan gol di setiap tim yang dibelanya. Terbanyak paling merasakan gol adalah Sassuolo dengan 16 gol dari 58 pertandingan. Selain itu, postur tinggi hampir 190 cm itu kerap ia manfaatkan untuk overlap untuk bisa mendapatkan bola crossing, baik dari bola mati maupun open play.